kemarin kan saya nonton ini ya materi dari Bapak, katanya kan kita lihat screening dari laporan keuangan. Nah, perlulah kita batasi, oh misalkan ini saham gorengan, nggak usah masuk, atau oh ini saham tidur, nggak usah di download, nggak usah dicek laporan keuangannya. Jadi nggak seluruh atau 700 yang ada di bursa itu nggak usah dicek kayak gitu, Pak. Terima kasih. Ya, oke, lanjut ya. Nah, oke, jadi begini, ini balik lagi soal screening. Screening ini memang sering sekali ditanyakan karena memang pada dasarnya investor itu belum apa-apa udah ngerasa capek duluan. 700 laporan keuangan harus di-download semuanya dalam satu waktu, pusing seperti itu. Nah, tapi saya sebenarnya sudah sering menjawab hal ini ya. Jadi tetap Bapak Ibu sekalian ketika kita eh, mulai belajar saham, kita mempelajari laporan keuangan, memang yang pekerjaan yang kotornya dalam tanda kutip, yang susahnya itu adalah screening baca laporan keuangan. Jadi kita lihat di sini misalnya di berita di pengumuman, ya. Padahal ya ini nggak dilakukan tiap hari, padahal cukup satu waktu setiap 3 bulan sekali. Jadi dalam setiap 3 bulan musim laporan keuangan itu saya hanya meluangkan waktu paling lama 1 minggu untuk screening seperti itu. Selebihnya ya santai, nggak ngapa-ngapain gitu. Sedangkan orang ya malah justru istilahnya lebih suka menghabiskan waktu untuk lihat naik turunnya saham setiap hari sepanjang hari. Jadi alokasi waktunya itu kadang keliru gitu. Jadi lihat saham seneng tapi baca laporan keuangan pusing. Tapi nggak masalah, memang sebagian besar orang seperti itu. Nah, tapi balik lagi ke soal screening ya. Jadi kan ini yang saya lakukan, Bapak Ibu sekalian, ketika musim laporan keuangan. Misalnya kita ketik laporan keuangan ya, nggak pakai kode saham, jadi seluruh laporan keuangan terbaru itu akan keluar, lalu klik cari. Nah ini kemudian ada Roni, ada Mami ya, misalnya Mami seperti ini, audited. Oh oke, ternyata beberapa perusahaan sudah merilis laporan keuangan untuk kuartal 4 2021. Ini ada perusahaan namanya Mas Murni Indonesia. Oh, salah. Ternyata ini untuk tahun 2020. Berarti ini yang sebelumnya lagi, yang tahun sebelumnya lagi. Nah, ini ada energi, ada Temas ya. Temas ini coba kita lihat nih. Belum untuk yang kuartal 4 belum ada. Jadi ini masih yang tanggal 30 September 2021 ya. Dan seterusnya. Nah, Temas, kita lihat Temas. Oh, sahamnya terbang dari harganya 300, 1.500 tapi turun lagi. Nah, sekarang begini Bapak Ibu sekalian. Memang kalau misalnya saya suruh untuk ini download semuanya satu persatu sampai ke belakang nih, sampai halaman 7 ya, lalu halaman 8 dan seterusnya, ini banyak sekali dan orang belum apa-apa udah males. Jadi yang saya lakukan adalah kita pertama-tama ke statistik ya. Dan ini juga sudah pernah saya tunjukkan sih sebenarnya. Lalu di sini ada statistik triwulanan. Triwulanan ini kita lihat untuk tahun 2021, lalu klik cari. Yang paling baru adalah untuk kuartal 3 2021 ya. Nah, untuk screening awal, karena betul tadi yang Pak Rizky sebutkan bahwa beberapa saham yang tidak liquid, yang mungkin terindikasi gorengan dan seterusnya, yang kita nama perusahaannya juga baru dengar, seperti itu. Sebentar. Mama, Mama, anak-anak di luar, lagi main itu. Oke, oke, mohon maaf, lanjut lagi. Nah, di sini ada ini loh Pak. Di statistik ini ya kita bisa lihat mana itu tadi. Nah ini 50 most active stock in trading volume, value, and frequency. Dengan kata lain adalah 50 saham yang paling liquid dari sisi trading volume, dari sisi trading value, dan juga dari frekuensi. Halaman 26. Kita lihat halaman 26. 26.
Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian. Kelihatan ya, Pak Rizky ya? Jadi ini adalah saham-saham yang jangan yang volume deh. Kita lihatnya dari yang trading value. Jadi dari nilai transaksi harian. Kalau volume itu dari jumlah saham yang diperjualbelikan. Di sini banyak juga saham-saham yang nggak jelas ya, kayak Friend, BRMS, Bumi. Tapi kalau kita ke trading value, nah ini baru yang benar-benar gitu. Ada Antam, ada BRI, BBCA, Telkom, Bank Mandiri, Astra, BRIS, dan seterusnya. Ini kita bisa membatasi untuk screening awal dari 50 ini dulu saja. Karena ini adalah saham-saham yang paling banyak diperjualbelikan di bursa pada saat ini. Nanti di kuartal berikutnya ya datanya bisa berubah lagi. Tapi kita bisa membatasi screeningnya itu dari 50 ini dulu. Kalau misalnya dari 50 ini kita belum ketemu yang cukup bagus, atau ada yang bagus tapi valuasinya sudah mahal dan seterusnya, nah kita bisa masuk ke berikutnya. 50 yang dari trading frekuensi ya. Ada BGTG, BBYP, BCAP, dan seterusnya. Nah, jadi jika disimpulkan, Pak Rizky, ya, betul, kita bisa membatasi screening itu dengan melihat saham-saham yang paling ramai diperdagangkan dulu, yang tidak liquid, yang mungkin ada indikasi-indikasi gorengan, itu nanti saja. Nanti saja. Tapi nanti saja ini artinya bukan berarti tidak kita periksa sama sekali. Tetap nanti setelah 50 itu, lalu 50 berarti kan total 150 saham ya. Tetap kita coba cek lagi yang sampai yang detail-detailnya. Kalau Pak Rizky ada langganan saya punya kalkulator saham itu gitu ya. Sebentar saya kasih lihat lagi. Yang saya update setiap 3 bulan, mana itu tadi? Kolom visa e-book. Nah, di sini kalkulator saham. Nah, ini dia nih. Ini saya bikin kalkulator saham ini untuk kuartal 3 2021. Nah, ini semua saham itu kita baca laporan keuangannya satu persatu, lalu kita masukkan angka-angkanya semuanya di sini. Sehingga PER, PBV, DER, ROE-nya ketemu semuanya. Kelihatan semuanya. Dan ini nggak cuma 50 saham. Sampai totalnya itu sampai 574 saham. Jadi dari 700 saham yang ada di BEI itu juga belum semuanya merilis laporan keuangan kuartal 3 2021. Baru ada sekitar 500-an atau 600-an. Jadi itulah yang kita masukkan ke Excel tadi. Tapi intinya adalah semua laporan keuangan kita download, kita baca, kita masukkan ke dalam Excel itu, kita screening. Dari 500-an itu kemudian ketemu 30 saham yang menurut kita paling bagus. Capek dong Pak Teguh, harus download seperti itu. Betul, dan saya kasih tahu, untuk bikin Excel itu nggak bisa selesai sehari 2 hari. Perlu 2 minggu untuk mengerjakannya. Tapi sekali lagi, kita mengerjakan itu 3 bulan sekali saja. Setelah itu selesai, setelah kita punya planning dalam 3 bulan ke depan, saham-saham apa aja yang mau kita beli, ya sudah. Kita beli, selanjutnya kita cuma ngeliatin perkembangan pasar. Bukan kita lihat naik turun sahamnya tiap hari seperti yang dilakukan trader ya. Kalau investor nggak begitu. Jadi kita capeknya itu 3 bulan sekali aja, kesananya santai gitu loh Pak. Dan betul awal-awal ya pusing ya, tapi kita sudah terbiasa dan teman-teman yang pemula juga harus membiasakan agar nanti ke depannya jadi terbiasa. Kurang lebih seperti itu Pak Rizky, cukup ya?